Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala mursalin wa ala wa ashabihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Giriase, yang terhormat Bapak Ibu Dewan Guru SD Negeri Giriase, yang terhormat Komite dan wali murid warga besar SD Giriase yang dirahmatin Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tugas dari aksi nyata dalam PMM, yaitu webinar tugas mandiri tentang kurikulum merdeka dengan judul yaitu mengapa kurikulum merdeka perlu berubah. Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu Dewan Guru, Komite, dan Wali Murid SD Negeri Aceh yang saya hormati, kurikulum merdeka memang suatu hal yang baru bagi kita saat ini, di mana di Satuan Pendidikan SD Negeri Giriase, Korwil Bidik, Kapanewon, Purwosari, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, baru melaksanakan di satuan pendidikan kita, yaitu SD Negeri Giarse, dilaksanakan kurikulum merdeka pada fase A dan fase B, yaitu di fase A yaitu kelas 1 dan fase B yaitu di kelas 4. Alhamdulillah sudah berjalan dengan lancar dan baik. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwa sebelum kita membahas lebih dalam tentang kurikulum merdeka, marilah kita ketahui dahulu apa itu kurikulum. Kurikulum dimaknai yang pertama adalah keseluruhan pengalaman siswa dari titik awal sampai titik akhir. Itu sudah kita laksanakan di dalam proses pembelajaran tentunya. Dan yang kedua, kurikulum dimaknai sebagai jantungnya pendidikan. Dari ahli pendidikan, yaitu Ralph Taylor di dalam bukunya mengatakan the basic principle of curriculum. Ada 4 kurikulum, 4 komponen. Yang pertama adalah tujuan, kemudian konten, kemudian metode atau cara, dan yang terakhir adalah evaluasi. Kurikulum merdeka digunakan sesuai dengan konteks satuan pendidikan berada. Seperti kita, yaitu di daerah pedesaan, tentunya dengan basic pertanian, kemudian jalur wisata, kemudian ditunjang lagi dengan sosial budaya masyarakat yang masih kental dengan budayanya. Kurikulum merdeka adalah kurikulum yang sesuai dengan zamannya. Jadi kurikulum merdeka diberikan kepada anak didik kita saat ini, yaitu sesuai dengan zamannya, di mana pada era kali ini kita sudah masuki era digitalisasi di dalam dunia pendidikan. Maka mau tidak mau dari seluruh jajaran, komponen, jajaran satuan pendidikan harus mempersiapkan guru-gurunya supaya bisa menjadi mediator yang baik di dalam menyampaikan kurikulum merdeka tersebut. Kurikulum merdeka berpijak pada landasan beragam suku dan budaya
dan agama. Sudah tentu di SD Negeri Giri Asih ini kita tetap melaksanakan yaitu kearifan lokal. Sebagai contoh di sini sudah dibiasakan setiap hari Kamis itu adalah eh, berbahasa Jawa Kromo Inggil. Kemudian ada adabnya juga ketika mau masuk ke kelas. Kemudian bahasa sehari-hari tiap hari Kamis yang digunakan adalah bahasa Jawa Kromo Inggil. Serta tidak lupa ada kegiatan ekstra, yaitu ekstra karawitan, yaitu seni musik Jawa. Kemudian juga ada tari-tarian yang mempelajari tarian anak dengan gaya tarian budaya Jawa asli. Selanjutnya, agama juga ditegaskan di sini. Agama disampaikan kepada anak-anak supaya anak dapat menguasai pelajaran pendidikan agama dan budi pekerti, maka dibiasakan setiap habis pelajaran pada hari Senin, Selasa, Rabu, dan Kamis diadakan TPA, yaitu Taman Pendidikan Anak. Di sana diajarkan bagaimana cara untuk membaca huruf-huruf hijaiyah, kemudian hafalan surat pendek, kemudian hafalan sholat, kemudian juga diajarkan juga akhlak, di mana anak-anak dibiasakan untuk mengucapkan salam ketika masuk ruangan dan berdoa sebelum pelajaran dimulai. Itulah kurikulum merdeka yang berpijak pada landasan beragamnya suku, budaya, dan agama. Peran kurikulum merdeka dioptimalkan dalam kerangka yang pertama mewariskan nilai dan budaya masyarakat yang relevan dengan masa depan, di mana siswa dipersiapkan agar bisa mengikuti era digitalisasi di dalam pembelajaran kurikulum merdeka, akan tetapi anak tidak lupa dengan budayanya sendiri, yaitu mempelajari budayanya sendiri dan mencintai budayanya sendiri sebagai jati diri dari bangsa kita. Yang kedua adalah mengembangkan sesuatu yang dibutuhkan saat ini dan masa depan. Jadi, anak-anak diajarkan bagaimana cara untuk belajar dengan era digitalisasi, yaitu dengan sumber ilmu tidak hanya terpaut pada satu buku, akan tetapi bisa bersumber dari internet, di mana internet banyak sekali menyediakan sumber-sumber ilmu, sumber-sumber belajar yang sudah tersedia di sana, dan anak-anak bisa mengaksesnya sendiri dengan tentunya dengan guru sebagai fasilitatornya menilai dan memilih sesuatu yang relevan atau kontekstual sebagai kontrol. Jadi, anak-anak di sini ataupun peserta didik itu akan disesuaikan dengan bakat dan minat, kemudian pengetahuan dari anak itu sendiri nanti akan disesuaikan untuk memilih dan memilihnya tentang pelajaran ataupun keterampilan yang diajarkan sesuai dengan bakatnya masing-masing. Jadi anak-anak digali potensi bakatnya serta pengetahuannya sendiri, dan anak-anak akan memilih tentunya dari kontekstual sebagai kontrolnya dalam menentukan eh, bakat dan minatnya sesuai dengan kemampuannya. Bapak pendidikan kita, yaitu Bapak Ki Hajar Dewantoro, mengatakan maksud dari pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai kehormatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya.
baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Jadi, peserta didik telah dipersiapkan oleh guru sebagai fasilitatornya agar dapat membimbingnya untuk membentuk manusia yang siap pakai nantinya di dalam kehidupannya sendiri di dalam masyarakat tentunya. Ada pepatah bahwa Ibu mengatakan bahwa it take a village to raise a child, yang artinya butuh seluruh desa untuk membesarkan seseorang. Jadi, peran orang tua, masyarakat, dan sekolah dalam mewujudkan kurikulum yang berpihak pada murid. Jadi, Bapak Ibu sekalian, bahwasanya kita lah yang bertanggung jawab menghantarkan murid tersebut. Apakah akan menjadi seseorang yang berguna atau tidak? Itu merupakan tanggung jawab kita, yaitu kita sebagai pengajar di satuan pendidikan tentunya bekerja sama dengan komite dan tentunya didukung oleh wali murid. Tentunya apabila bersinergi akan tentunya menghasilkan generasi-generasi tersebut yang hebat dan bermartabat. Keadaan di sekitar satuan pendidikan yang berbeda-beda membuat kurikulum di pemerintah harus beradaptasi tentunya, Bapak Ibu. Maka dibentuklah kurikulum operasional satuan pendidikan KOSP. Nah, jadi kurikulum yang akan dilaksanakan di satuan pendidikan, contohnya kita di SD Negeri Giriasi ini akan disesuaikan dengan keadaan sekitar dan tentunya harus sesuai, relevan dengan kehidupan masyarakat sekitar. Pemerintah sudah mempersiapkan contoh kurikulum operasional yang harus dikembangkan oleh satuan pendidikan sesuai dengan konteks satuan pendidikan masing-masing. Dokumen KOSP sangat dinamis, artinya pemerintah sudah menyediakan contohnya dan kita tinggal memilih kira-kira yang relevan dengan yang ada di satuan pendidikan kita, yaitu SD Negeri Giri Aceh tentunya. Jadi tidak monoton, tidak saklek, akan tetapi dokumen KOSP bersifat dinamis. Baik, contoh yang pertama adalah mengikuti perubahan dan kebutuhan, kemudian dapat diperbaharui berkesinambungan, kemudian menjadi referensi dalam keseharian, itu kita dapat dari sesuatu yang kita berikan, itu dapat kita mengambil referensinya. Apakah ini dilanjutkan atau dirubah lagi. Kemudian direfleksikan dan terus dikembangkan tentunya sesuai dengan perkembangan yang ada. Bapak Ibu yang saya hormati, prinsip-prinsip pembelajaran kurikulum merdeka yaitu yang pertama, mempertimbangkan kebutuhan capaian belajar murid saat ini. Jadi harus dipertimbangkan sesuai dengan keadaan muridnya. Yang kedua, membangun kapasitas belajar murid menjadi pembelajar sembahyang sepanjang hayat. Yang ketiga, mendukung perkembangan kognitif dan karakter murid tentunya. Yang keempat, menyesuaikan konteks kehidupan dari murid tersebut. Tentunya Bapak Ibu, apabila kesemuanya tercapai, jadi terjadi sinergi yang baik antara sekolah, kemudian wali murid, kemudian tentunya didukung dengan komite dan tokoh sekitar, maka
kurikulum Merdeka akan berjalan dengan baik. Dengan kurikulum Merdeka, guru dan satuan pendidikan diharapkan menciptakan lingkungan pembelajaran yang mendukung beragamnya kebutuhan, bakat, minat, dan potensi murid. Tentunya akan dipergunakan murid kelak di masa depannya. Dia akan menjadi siswa yang berguna bagi orang-orang di sekitarnya, masyarakat, agama, dan tentunya negaranya. Terima kasih. Demikianlah eh, uraian dari saya tentang mengapa kurikulum merdeka ini harus dilaksanakan, mengapa kurikulum merdeka harus berubah. Nah, tentunya Bapak Ibu sudah mengetahuinya dari penjelasan dari saya. Terima kasih apabila banyak kesalahan dari materi yang saya sampaikan. Saya mohon maaf dan ada benarnya tentunya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, tetap bersemangat, tetap bersinergi dalam mendukung pembelajaran peserta didik yang ada di SD Negeri Ngiriase. Tetap dukung sekolahan kami, sekolahan kita tercinta SD Negeri Ngiriase. Terima kasih Ibu Kepala Sekolah, terima kasih Bapak Ibu Guru, terima kasih Dewan Komite dan wali murid semuanya. Tetap bersemangat. Mudah-mudahan Allah memberikan kelancaran terhadap pelaksanaan kurikulum merdeka yang ada di SD Negeri Giriase. Terima kasih. Wabil taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.